Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Alfiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya untuk mata kuliah manajemen proyek. Nama saya Iqbal Alfiansyah dengan NPM 180810810123. Saya dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur. Lalu dengan judul Sistem Informasi Mini Teater. Daftar isi. Dapat peran tanggung jawab, permasalahan, deskripsi produk, jadwal dan milestone, estimasi biaya, pada produk, batasan faktor penentu keberhasilan, keuntungan yang diharapkan, teknologi yang digunakan, deskripsi proyek, perencanaan aktivitas secara global, risiko, asumsi, dan deliverable. Pertama adalah dokumen kontrol. Seperti ini, daftar perbaikan dokumen. Lalu ada info umum, nama proyek sistem informasi pengelolaan mini teater, pembuatan sistem informasi mini teater yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengelolaan. Lalu ini adalah peran dan tanggung jawab ada Iqbal Alfiansyah sebagai manajer proyek, memimpin jalannya proyek, membuat keputusan yang tanggung jawab dari semua kegiatan proyek. Lalu ada sistem analis, data analis, UI/UI design, UI/UX design, dan programmer. Lalu ini adalah permasalahan. Sistem informasi mini teater merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudahkan pengelolaan untuk menjalankan fungsi bisnisnya, meningkatkan pelayanan, membantu pengelolaan, membuat keputusan bisnis dengan melihat hasil analisa yang terdapat di aplikasi. Tanpa aplikasi ini, pengelola akan menggunakan cara manual dalam melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga rentan dan akan miskomunikasi yang mengakibatkan menurunnya performa pelayanan. Dan tanpa bantuan aplikasi ini, proses pengelolaan data kan menjadi sangat tidak efektif dan memakan waktu yang sangat lama. Lalu deskripsi produk. Aplikasi berbasis desktop menggunakan VPS sebagai tempat penyimpanannya dan layanan lainnya, memiliki fitur analytic tool yang memudahkan pengelolaan data, lalu memiliki fitur lengkap yang menyediakan berbagai macam bantuan dalam menyimpan data, membuat perhitungan dan membuat perhitungan pembayaran. Lalu ada jadwal dan milestone, yaitu ada tahap inisialisasi, tahap planning, tahap eksekusi, tahap akhir, tahap pasca akhir. Lalu ini ada estimasi biaya hardware. Ada PC all-in-one jumlah 10 untuk 10 mini studionya, harganya 4 juta, total 40 juta, ada movie lisensi, Netflix 4 device subscription, HBO Max, CCTV, dan VPS 1 tahun. Lalu total dari semua itu ada 63 juta 160.000. Lalu ini adalah estimasi biaya untuk penggunaan jasa yang diperlukan. Ada sistem analis, data analis, UI design, programmer, dan user project. Seperti ini, dan totalnya adalah 60 juta. Lalu ini adalah alat tulis kantor. Ada EVS, materai, tinta printer, stop map, dan jilid buku. Totalnya 660.000. Lalu jika ditotalkan 12 juta 124 juta 260.000. Lalu ada standar produk aplikasi desktop, masa garansi 2 bulan, memiliki dokumentasi kode dan dokumentasi fitur, penyimpanan terhubung dengan VPS. Lalu batasannya, pengerjaan proyek ada 3,5 bulan, batas maksimal anggaran dana 130 juta. Setiap perubahan harus dikonfirmasi dengan klien. Lalu faktor penentu keberhasilan, meningkatnya pelayanan pengunjung, pengelolaan mudah memahami aplikasi yang diberikan, pengelola dapat mengambil keputusan yang paling ideal dari hasil analisa aplikasi tersebut. Lalu keuntungan yang diharapkan, yang diambil ideal, kepuasan pelanggan, kemudahan pengelola untuk mengolah data. Teknologi yang digunakan adalah database MySQL, virtual private server, CCTV, dan pemrograman Python. Lalu ada perencanaan aktivitas global,
tahap inisialisasi jumlah harinya 8, estimasi biaya 2 jutaan, lalu tahap planning 20 hari, estimasi biaya 30 juta, tahap eksekusi 55 hari, estimasi biaya 35 juta, tahap akhir 7 hari 20 juta, total 90 hari dengan biaya 87 juta. Nah, ini adalah resikonya. Alat tidak kompatibel, banyak bug dan error yang terjadi perubahan rencana, peralatan tidak tersedia, dan terjadi error dalam proses analisa data. Lalu deliverable yang akan didapatkan klien: aplikasi desktop, laporan akhir, dokumentasi kode, dokumentasi program, dan laporan manajemen. Lalu adalah work breakdown strukturnya. Sistem informasi mini teater, bidang IT, tahap inisialisasi, tahap meeting dengan klien, meeting dengan tim, analisa kebutuhan, pengumpulan informasi, konfirmasi dengan klien, membuat plan. Lalu tahap 2, tahap analisis sistem, menganalisa kebutuhan informasi mini studio, mengumpulkan informasi tambahan, membuat desain. Tiga adalah tahap desain aplikasi, membuat desain interface aplikasi, membuat desain analytic tool, membuat dokumentasi tool. Lalu 4, tahap programming back-end, front-end, proses testing. Lalu tuntas. Tahap akhir, membuat laporan akhir, presentasi produk, dan penyerahan produk. Lalu ini adalah BPS-nya yang ada di Microsoft Project. Tahap investasi 12 hari dengan total 15.360.000. Ini ada meeting dengan klien, meeting dengan tim, analisa kebutuhan dan mengumpulkan informasi, konfirmasi klien, dan membuat plan. Lalu ada tahap analisa desain sistem, menganalisa kebutuhan sistem, mengumpulkan informasi tambahan, membuat desain database, membuat desain sistem dengan total 9.200.000. Lalu ada tahap desain aplikasi waktu 7 hari dengan ininya 7.280.000, membuat desain interface, membuat desain analytic tool yang bertanggung jawab UI UX design dan data analis. Lalu ada tahap programming 44 hari, total biaya 31.360.000 dengan prosesnya membuat front end dan back end 30 hari, dilakukan oleh programmer, biayanya 19.200.000, proses testing program 10 hari, lalu dilakukan oleh programmer 6.400.000, dokumentasi code dan dokumentasi program dilakukan oleh manajer proyek dan programmer 2.880.000 semuanya. Lalu tahap akhir 8 hari, buat laporan akhir, penyerahan produk, presentasi produk dilakukan oleh manajer proyek dengan total 8 juta. Lalu ini adalah Gantt chart-nya. Lalu ada manajemen quality seperti ini. Lalu manajemen komunikasi, pertemuan pembuka, pembahasan proyek detail dengan klien. Pada saat pertemuan dengan klien, tanggung jawab project manager, partisipan, project manager, analis, dan klien. Masukannya permintaan klien, saran dari profesional, kontrak tertulis, lalu pertemuan tim proyek, perencanaan dan pembagian tugas, waktu setelah pertemuan dengan klien, partisipan seluruh anggota, masukan, saran mengenai tahap planning dan lain-lain, pembagian tugas, planning, estimasi biaya keluarannya. Lalu ada pertemuan penutup, presentasi hasil akhir, dan pertanggungjawaban proyek. Waktu di akhir proyek, tanggung jawab project manager, partisipan seluruh anggota proyek dan klien. Lalu masukannya evaluasi untuk proyek di masa depan, lalu dan keluarannya penyerahan deliverable. Lalu ini ada pelaporannya, laporan progres proyek, item laporan progres mingguan 1 kali seminggu hari Kamis, tanggung jawab proyek manager, masukannya evaluasi kinerja tim rapat, keluaran laporan progres. Lalu ini adalah hierarki dari suatu proyek, eksekutif, proyek manager, dan timnya, anggota timnya. Ini adalah penugasan tim kelompok. Ada Balvensa, manajer proyek, Giswidi, sistem analis, Pramudia, data analis, Aditya Seto, UI UX design, EGN, programmer.
Adalah manajemen komunikasi untuk pelaporannya, adalah penulis proyek, lalu catatan dan evaluasi, rencana kerja dan masukan klien selama proyek berlangsung, distribusi semua anggota tim, evaluasi dari klien, laporan catatan evaluasi, ada laporan keuangan, penggunaan anggaran belanja, waktunya selama proyek berlangsung, penanggung jawab bagian keuangan, distribusi, project manager, masukan, detail penggunaan anggaran belanja, keluarannya laporan keuangan, ada dokumen kerja, daftar bagian dari visi setelah proyek, tanggung jawab PM, project manager, distribusinya semua, masukan detail perbaikan, keluarannya dokumen kerja. Lalu ada manajemen risikonya, miskom dengan klien, kerusakan alat tidak kompatibel, kurangnya data yang dikumpulkan. Dampaknya yang pertama, miskomnya tidak sesuai dengan klien, kekecewaan, tanggung jawabnya project manager, dan penambahan biaya, kerusakan alat, penambahan biaya, dan mundurnya waktu pengerjaan, sistem analis. Ketidaksesuaian dan tidak usahanya program dengan baik. Nah, ini adalah tingkatannya manajemen risiko. Pelaksanaan survei lapangan, prioritas menengah, bertanggung jawab analis sistem dan data analis, kategori teknikal, hal-hal yang menghambat pada narasumber maupun kondisi lapangan, melakukan survei ulang atau dibahas lagi dengan klien dari proyek. Kalau ada anggota tim mendapatkan musibah tinggi, proyek teknikal, keadaan di lapangan tidak dapat diprediksi. Mempunyai anggota cadangan yang dapat dipekerjakan sesuai bidang yang dibutuhkan. Lalu kesalahan dalam anggota tim, prioritas tinggi adalah project manajernya, kategori teknikal, kurangnya komunikasi, lalu ada kerusakan karena virus, prioritas tinggi, programmer, penyebab risiko tidak terdapat antivirus yang terinstall pada PC. Lalu alat-alat yang tidak kompatibel, prioritas tinggi, lalu ada tanggung jawabnya sistem analis, kurangnya survei yang dilakukan, membuat perangannya, membuat ulang sistem yang kompatibel dengan alatnya. Lalu pemeliharaan sistem yang kurang optimal, pemeliharaan prioritasnya menengah, ya, kategori teknikal, pemeliharaan sistem yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang disepakati. Lakukan kajian ulang dalam pelaksanaan yang ditentukan nantinya. Lalu ada estimasi biaya dan waktu. Prioritasnya tinggi, tanggung jawabnya proyek manajer, kategorinya proyek, penyebab risikonya diakibatkan karena kenaikan dana dan perhitungan maupun tujuan yang tidak sesuai dikarenakan situasi dan kebutuhan. Memperhitungkan kembali dana yang sebelumnya telah ditetapkan serta mengurangi alokasi dana yang dinilai berlebihan. Lalu adalah formulir permintaan perubahan. Ini yang pengusul adalah anggota tim, lalu ditujukan untuk pengadaan biaya penambahan alat, usul diterima, dijual oleh CVD, dan ini. Lalu yang adalah daftar semua permintaan. Jadi jika ada yang melakukan permohonan permintaan dan disetujui, harus ditulis di log ini. Ya, sekian dari saya. Apa ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.